Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Ramadan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya kami untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Pendidikan. Sebelum saya memasuki materi tentang psikologi pendidikan, judul pada hari ini adalah motivasi. Oke. Teori motivasi adalah untuk memahami tentang motivasi, kita akan bertemu dengan beberapa teori tentang motivasi, antara lain 1. Abraham Maslow atau teori kebutuhan. Yang kedua, teori Max Kern atau teori kebutuhan prestasi. Yang ketiga, teori Scranton atau teori X. Yang keempat, teori Herzog atau teori dua faktor. Yang kelima, teori keadilan. Yang keenam, teori penetapan tujuan atau goal statement story. Yang ketujuh, teori Victor Fromm atau teori harapan. Yang kedelapan, teori penguatan dan modifikasi perilaku. Yang kesembilan, teori kaitan imbalan dengan prestasi. Sebelum saya memasuki materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Apakah para adik-adik dan para teman-teman apakah sudah tahu tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Oke, sini akan saya jelaskan. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik adalah: 1. Definisi motivasi intrinsik adalah seseorang karyawan yang memiliki motivasi intrinsik biasanya akan menghasilkan kualitas kerja yang tinggi, menyelesaikan tugas tepat waktu, memenuhi tantangan, dan mendapatkan kesempurnaan dalam tugas. Yang kedua, definisi motivasi ekstrinsik adalah motivasi ekstrinsik atau eksternal memacu pada jenis motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah atau menghindari konsekuensi negatif. Oke, kita akan melanjutkan materi selanjutnya tentang perbedaan antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Sebelum saya menjelaskan, saya mau tanya sama adik-adik sekalian. Apakah adik-adik paham tentang perbedaan antara motivasi ekstrinsik dan motivasi ekstrinsik? Sini saya akan jelaskan kembali. Perbedaan antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik adalah: dalam motivasi intrinsik, seseorang bertindak untuk mencapai sesuatu dikarenakan ada proses yang ingin dinikmati atau bahkan menganggapnya sebagai peluang, dan juga mengeksplorasi atau mengeksplorasi hal atau ide baru. Sebaliknya, dalam motivasi ekstrinsik atau orang tersebut mengadopsi perilaku tertentu dalam upaya untuk mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Yang kedua, dalam motivasi intrinsik, orang tersebut menikmati tugas, tetapi dalam motivasi ekstrinsik, orang tersebut menikmati penghargaan yang diterima saat menyelesaikan tugas. Yang ketiga, motivasi intrinsik didorong oleh keinginan dan kebutuhan seseorang. Sebaliknya, motivasi intrinsik didorong oleh sumber lain, biasanya orang lain. Oke, sebelum saya memasuki materi selanjutnya, saya tanya sama adik-adik sekalian, apakah yang kakak sampaikan atau para guru yang saya sampaikan ini, apakah sudah paham sampai materi tersebut? Oke, sini akan saya melanjutkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Sebelum saya memasuki materi tersebut, saya tanya sama kalian semua, apakah faktor-faktor
faktor yang mempengaruhi motivasi belajar? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Itu ada 5. Yang ke-1, kemampuan siswa. Yang kedua, kondisi siswa. Yang ketiga, kondisi lingkungan siswa. Yang keempat, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Yang kelima, guru dalam pembelajaran siswa. Oke, cukup sekian atas presentasi saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat di dunia wal akhirah. Dengan kata pepatah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli ma nawa. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi